Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ya. Rizali Irianto dari mahasiswa STEMIC profesional ingin mengerjakan tugas kelompok yaitu berjudul Security Testing Tools and Techniques. Security Testing Tools and Techniques terbagi dua. Suatu strategi untuk pengujian S atau W yang mengintegrasikan teknik perancangan kasus untuk pengujian S atau W untuk barisan langkah pembentukan S atau W. Yang kedua, karakteristik umum strategi pengujian S atau W terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengujian dimulai pada level modul dan dilanjutkan terus hingga integrasi dari keseluruhan sistem. Yang kedua, setiap saat pengujian mengimplementasikan teknik pengujian yang berbeda. Yang ketiga, pengujian dikelola oleh pengembangan S atau W dan untuk yang berukuran besar dikelola oleh grup penguji yang tidak terikat. Dan yang terakhir, pengujian and debugging merupakan aktivitas yang berbeda tetapi debugging selalu digunakan di setiap strategi pengujian. Testing dari low level ke high level atau tahapan testing terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem tidak diujikan sebagai suatu unit tunggal, kecuali untuk program yang kecil. Kedua, sistem yang besar terdiri dari subsystem, di mana masing-masing subsystem terdiri dari modul yang dibentuk oleh prosedur and function. Dan yang ketiga, proses testing dilakukan dalam beberapa langkah sehingga diproses secara inkremental dalam proses implementasi sistem. Testing teknik components testing teknik terbagi menjadi 3. Yang pertama komponen testing, kedua integrated testing, dan yang ketiga user testing. Komponen testing juga terbagi 4. Yang pertama unit testing, kedua modul testing, ketiga verification, keempat white box testing techniques. Integrated testing juga terbagi 2, subsystem testing dan system testing. User testing terbagi juga menjadi 3. Yang pertama acceptance testing, kedua validation, keempat black box testing techniques. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Saudara Abdillah. Terima kasih. Tunggu dulu. Terima kasih Muhammad Rizaldi. Saya akan lanjutkan dengan proses pengujian. Tahapan proses pengujian ada 5, yaitu unit testing, modul testing, subsystem testing, system testing, dan acceptance testing. Unit testing adalah individual komponen yang diujikan untuk meyakini bahwa akan beroperasi secara benar. Setiap komponen diujikan secara terpisah tanpa komponen sistem yang lainnya. Unit testing dibagi menjadi 2, yaitu code coverage dan path testing. Path testing. Path testing adalah individual komponen diujikan untuk meyakini bahwa akan beroperasi secara benar. Setiap komponen diujikan secara terpisah tanpa komponen sistem yang lainnya. Terus titik awal untuk path testing adalah suatu program flow graph yang menunjukkan node-node yang menyatakan program decision atau miss, if then else condition, dan buzzer menyatakan alur control. Statement dengan condition adalah node-node dalam flow graph. Selanjutnya yaitu program flow graph. Program flow graph menggambarkan alur kontrol. Setiap cabang ditunjukkan oleh path yang terpisah dan loop ditunjukkan oleh arrow looping kembali ke loop kondisi node. Digunakan sebagai basis untuk menghitung cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity yaitu jumlah edge dikurang dengan jumlah node tambah 2. Cyclomatic complexity menyatakan jumlah tes untuk menguji control statement. Testing
atau integration testing atau design oriented. Subsystem testing ini melibatkan koleksi pengujian modul yang telah diintegrasikan ke dalam subsistem. Masalah yang paling umum yang muncul dalam sistem perangkat lunak besar adalah ketidakcocokan antarmuka subsistem. Masih pada deteksi kesalahan antarmuka dengan melatih antarmuka ini secara ketat. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reskiana Indah Saputri. Dan level atas sistem dan terintegrasi dengan mengganti masing-masing komponen secara top-down dengan suatu step atau program pendek yang mengerat input ke subsistem yang diuji. Kedua, bottom-up testing, integrasi komponen di level hingga sistem lengkap sudah teruji. Ketiga, pada prakteknya kebanyakan tes integrasi menggunakan kombinasi kedua strategi pengujian tersebut. Selanjutnya, object-oriented testing terbagi tiga, yaitu komponen yang diuji adalah kelas objek yang intested ke objek lebih besar dibanding pengujian sebuah function, sehingga pendekatan white box testing perlu diperluas. Ketiga, tidak jelas stop suatu sistem yang top-down integration dan testing. Object class testing terbagi dua, yaitu complete test yang menguji kelas melibatkan testing semua operands suatu objek, testing dan integrating semua atribut objek, menguji objek untuk semua stat atau keadaan. Kedua, inheritance akan mengakibatkan sulitnya perancangan objek kelas test seperti information dan diuji sulit lokalisasi. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.